Evandra yang maju sebagai eksekutor berhasil mengeksekusinya dengan sangat dingin. Gelandang berkaki kidal itu menuntaskannya dengan tendangan setengah Panenka yang ciamik. Panenka guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Ok guys, sekarang ini tournament AFF bawah 16 tahun sedang berlangsung di Sukarta, Indonesia guys. Perlawanan dimainkan di dua stadion, iaitu di Stadion Manahan dan juga Stadion Sriwi di Jawa Tengah guys. Jadi kita nak react kepada highlight perlawanan Timnas Indonesia U16 lawan Singapura guys. Perlawanan ini telah dimainkan pada 21 Juni. Kita nak lihat di mana Timnas Indonesia telah menang 3-0 guys. Mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys. Ini channel Ruang Taktik berkenaan dengan perlawanan antara Timnas Indonesia U16 dan juga Singapura U16. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC, bagian dari Ruang Taktik yang khusus membahas sepak bola tanah air. Dan di video kali ini, kita akan analisis debut meyakinkan Timnas U16 di Piala AFF. Pada laga ini, Timnas Indonesia tampil cukup dominan. Anak asuh Nova Arianto ini lebih sering menguasai bola dan mengurung pertahanan Singapura yang bermain menunggu dengan medium block. Mantap. Namun karena keasikan menyerang, membuat Timnas terlena dan hampir kebobolan lebih dulu. Untung saja Nur Ihsan mampu menepis tendangan penalti. Safe Setelah guys. momen tersebut, akhirnya Timnas mampu mencetak gol pembuka jelang turun minum. Kemudian memperbesar kedudukannya pada babak kedua. Gol yang Penasaran dengan indah jalannya guys. laga dari perspektif taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas Indonesia bermain dengan formasi 4-4-2. Satu pemain diaspora, Matthew Baker, mengisi pos fullback kiri bersama dua center back yakni Putu Panji dan Raihan. Sementara di pos fullback kanan ada Fabio. Evandra yang permainannya cukup impresif bermain sebagai gelandang bertandem dengan Nazril. Sementara Alberto dan Mirza mengisi pos nomor 9, diapit Daniel serta Zabi yang menempati pos winger kiri dan kanan. Pada fase awal, Timnas Indonesia kerap menggunakan build up konstruktif atau dari lini ke lini. Terlihat mereka menggunakan shape 4-2-4. Nazril dan Evandra jadi dua gelandang, sementara winger dan striker berada sejajar dan sedikit narrow atau rapat. Mantap. Singapura meresponnya dengan menerapkan blok medium lewat shape 4-1-4-1. Mereka bermain cenderung menunggu, membiarkan Timnas Indonesia menguasai bola di area sendiri. Niatnya ingin membatasi akses double pivot lawan dengan cara menerapkan man marking kepada Azril serta Evandra. Guna mengatasi hal tersebut, anak asuh Nova Arianto ini menerapkan rotasi posisi antara fullback, winger, atau gelandang. Fullback yang melebar ini akan naik melalui sisi lapangan, sementara winger drop ke area yang ditinggal. Gerakan winger yang drop itu bukan hanya difungsikan sebagai penerima bola, namun bisa juga dimanfaatkan untuk buka ruang bagi pemain lain. Di sini, gelandang bertahan Singapura tertarik dengan pergerakan Daniel sehingga ruang antar lini terbuka. Pada momen lain, lagi-lagi pergerakan Daniel mampu menarik DM lawan. Raihan yang bawa bola mengumpan pada Mirza yang melebar ke area sayap. Meski kalah jumlah, striker Timnas U16 tersebut mampu menang duel udara dan menerobos masuk ke kotak penalti. Selanjutnya Raihan serta Putu Panji yang bermain sebagai bek tengah juga berani melakukan line breaking pass atau umpan yang menembus blok press lawan. Mereka seringnya menargetkan pemain yang meminta bola di ruang antar lini. Dengan begitu, Garuda Muda tetap mampu progresikan bola meski dua gelandangnya di-marking oleh lawan. Winger atau striker yang turun ke ruang antar lini jadi jalur alternatif bagi pemain belakang untuk mengirim bola ke depan. Insyaallah, tuh terbaik. Lompati press. Meski mengawali dengan bangun serangan konstruktif, namun pada pertengahan build up atau saat serangan akan memasuki area lawan, Timnas cukup sering melakukan umpan direct. Pemain belakang atau tengah
kerap mengirim bola langsung ke backline Singapura, menargetkan winger atau striker yang buka ruang. Long ball ini digunakan untuk melompati press lawan, sehingga bola bisa langsung masuk ke dalam kotak penalti. Pada beberapa kesempatan, skema ini bisa jangkau pemain depan serta menghasilkan peluang yang berbahaya. Prosentase berhasilnya long ball atau bola atas memang 50-50. Akan tetapi pemain timnas wajib memperhatikan timing yang pas untuk melepaskannya. Jika pertahanan lawan masih balance, tentu masih sangat mungkin bagi mereka untuk menggagalkan serangan. Seyogyanya, umpan lambung itu diawali dengan upaya pemain depan untuk merusak defense lawan dengan gerakan tanpa bola yang membuat pertahanan unbalance. Seperti pada klip ini, waktu striker mampu menarik satu center back naik dan mengekspos ruang yang ditinggal. Meski mampu menembus blok press Singapura, penyerang Indonesia masih kesulitan untuk membobol gawangnya. Upaya anak asuh Nova Arianto menemui jalan buntu. Umpan lambung atau aksi individu dari pemain memang jadi akses masuk ke area lawan, namun finishingnya masih bisa dibendung. Shooting yang dilepaskan belum menemui sasaran. Manuver dari Evandra yang diakhiri dengan long shoot ini pun masih melambung di atas gawang. Keasikan menyerang, skuad Garuda Muda justru kecolongan dengan fast break Singapura. Switch play gelandang yang ditujukan kepada Uchenna membuahkan hasil. Winger kiri itu lantas meneruskannya dengan aksi individu dan umpan cutback yang mengenai tangan salah satu bek timnas. Penalti untuk negeri Singa. Untung saja Nur Ihsan tampil gemilang. Ia berhasil membaca tendangan Nathan sehingga gawang Indonesia tetap aman. Mantap guys. Ini dah ada timnas Indonesia seksa kepada pertama Arhan ya, Fabio melalui long throw in Fabio Aska. Masuk terus ke sebelum gol tercipta, lemparan jauh dari pemain Persija Junior ini memang menyulitkan pemain Singapura. Mereka kesusahan memprediksi arah jatuhnya bola. Bahkan Mirza sempat memiliki kesempatan 1 versus 1 dengan kiper, namun tembakannya masih menyamping di sisi kiri gawang. Pada kesempatan ini, Fabio mengarahkan lemparannya ke near post atau tiang dekat. Ada 4 pemain yang sudah bersiap untuk menyambut bola. Sebenarnya, pemain Indonesia tidak ada yang berhasil menjangkau umpan. Namun keberadaan mereka ini membuat punggawa Singapura salah antisipasi sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Gol sendiri, tapi pada 45 menit babak kedua, Coach Nova sempat melakukan beberapa perubahan taktik mikro maupun makro. Jika pada babak pertama kedua fullback timnas cukup agresif dan sama-sama naik untuk terlibat dalam fase menyerang, di babak kedua salah satu fullback diberi instruksi untuk stay di belakang, terutama Matthew Baker yang berposisi sebagai fullback kiri. Ia jadi tidak seagresif babak pertama. Sementara Fabio di kanan diberi lisensi untuk tetap aktif menyerang. Jadi timnas tampak menggunakan 3 back dengan keberadaan Baker di belakang. Skema build up seperti ini jadi proses awal terciptanya gol kedua. Mantap. Ihsan mengirim bola pada Matthew Baker. Kemudian pemain yang bermain di Melbourne City ini meneruskan bola pada Alberto yang drop ke ruang antar lini. Di sini terlihat bahwa Evandra dimarking oleh lawan sehingga Alberto jadi alternatif untuk terus progresikan bola. Pemain yang memakai nomor punggung 10 tersebut memberikan trupas ke kiri kepada Daniel yang mampu merangsek masuk dan dilanggar pada kotak penalti. Itu dia. Foul. Evandra yang maju sebagai eksekutor berhasil mengeksekusinya dengan sangat dingin. Gelandang berkaki kidal itu menuntaskannya dengan tendangan setengah Panenka yang ciamik. Panenka guys. Tak cukup dengan keunggulan 2-0, Nova Arianto kembali memasukkan pemain untuk menambah daya gedor. Penggantian ini sedikit merubah formasi bermain timnas. Dari yang awalnya 4-4-2 menjadi seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1. Daniel ditarik menempati pos fullback kiri, lantaran Matthew Baker kini bermain sebagai center back. Sementara pos winger kiri diisi oleh Alberto yang sebelumnya bermain sebagai striker. Meskipun bermain sebagai fullback kiri, Daniel tetap aktif bantu serangan. Ia sering naik mengisi area sayap, lantaran Alberto diberi lisensi untuk masuk ke tengah atau inverted. Pergantian taktik serta pemain yang dilakukan Coach Nova cukup efektif. Terbukti dengan terciptanya beberapa peluang andil dari perubahan itu.
Seperti pada momen ini, waktu tendangan Fandi Ahmad membentur Mister Gawang. Gol ketiga timnas Indonesia diawali dari berhasilnya mereka mengantisipasi build up direct Singapura. Bola terus diprogresikan hingga sampai ke kaki Fandi Ahmad. Pemain yang baru masuk pada babak kedua tersebut mengirim terobosan kepada Alberto yang menusuk dari kiri. Kemudian, pemain yang berseragam Bayangkara Junior itu menyelesaikannya dengan klinis dan menutup kemenangan dengan skor 3-0. Debut impresif timnas U16 jadi modal berharga untuk mengarungi turnamen AFF ini. Alright guys, itu dia video daripada Ruang Taktik. Memang sangat menarik guys. Jika teman-teman memang selalu tengok sepak bola, teman-teman akan faham lah apa yang dibahaskan di dalam video ini guys. Jadi bukan saja dibahaskan tetapi juga dipaparkan visual-visual berkenaan dengan taktikal yang digunakan oleh setiap coach itu. Kalau kita lihat coach Nova Arianto ni memang teman-teman dapat lihat lah bagaimana kerja kerasnya untuk menyusun taktikalnya guys. Dan juga teman-teman dapat lihat visual yang menunjukkan shape team tu. Bukan sahaja ketika ada bola tetapi ketika tiada bola ketika diserang, teman-teman dapat lihat lah. Jika teman-teman minat sepak bola, teman-teman pastinya meminati Ruang Taktik FC. Bukan saja kita ingin melihat golnya guys, tetapi kita ingin melihat macam mana gol tersebut dibina guys daripada bawah hingga ke atas. Mantap sekali guys. Pastinya aku akan react lagi kepada channel Ruang Taktik ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini. Ini satu effort yang sangat besar guys untuk memaparkan visual seperti yang dipaparkan dalam video tadi guys. Memang mantap sekali guys. Kita akan lihat lagi video-video lain daripada Ruang Taktik ni. Jangan lupa untuk menyokong channel Ruang Taktik ini. Memang mantap sekali guys. Alright guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan like. Terima kasih kepada teman-teman yang dah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang mungkin baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Sihat-sihat selalu. Assalamualaikum.